Salam, halo semuanya, seluruh Indonesia dan seluruh waktu. Karena channel ini telah banyak dikenal orang sebagai penginjil. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Dan tiada hari tanpa membawa jiwa-jiwa. Itu rencana dan cita-cita Tuhan yang luar biasa, karena perintah terakhirnya, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Amin. Saudara-saudara, renungan ataupun khutbah saya sekarang ini, Roh Kudus sebagai pencipta. Untuk memutuskan ingatan mereka tentang bahwa Tritunggal Trinitas atau apalah yang mereka ributkan, dan saya perlu menjelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah pencipta. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus hadir dalam permulaan penciptaan dalam alam semesta. Roh Kudus melayang-layang di atas bumi yang masih kosong dan tidak berbentuk, lalu terjadilah apa yang kita lihat sekarang. Gunung, pohon, lautan, bunga, burung, langit yang biru, manusia yang segambar dengan Allah. Betapa dahsyat pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus sebagai pencipta, karena tanpa Roh Kudus bumi akan kehilangan yang baik-baik. Jika tidak ada Roh Kudus, maka dunia akan kehilangan hal-hal yang baik. Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan bumi, barulah terbentuk, tercipta segala sesuatu. Jadi tanpa Roh Kudus manusia pun tidak menjadi baik, karena dalam diri manusia tidak ada sesuatu yang baik. Roma 7 ayat 18 sampai 19. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, tetapi hal-hal yang buruk yang saya lakukan. Itulah fungsi Roh Kudus bagi manusia. Kalau manusia itu tidak ada Roh Kudusnya, dia akan cenderung berbuat yang buruk-buruk, yang jahat-jahat, dan tidak mementingkan orang lain. Yang penting dirinya sendiri. Jadi kalau manusia terlalu ego, itulah manusia yang tidak ada Roh Kudus. Selanjutnya, Roh Kudus sebagai pencipta, karena tanpa Roh Kudus manusia akan berjalan dalam kegelapan kekal. Jadi lama selama-lamanya. Seperti bumi yang kosong dan gelap sebelum Roh Kudus melayang-layang di atasnya. Itulah yang Anda lihat, walaupun dia itu pintar, walaupun dia itu kaya, walaupun dia itu pejabat, tetapi karena tidak mengenal Roh Kudus, maka yang dilakukannya semuanya buruk, busuk. Udah tua, udah kakek-kakek, profesor, doktor, hanya menghina saja. Ya, lagi rame, ijazah palsu. Jokowi, berkatalah Amin Rais, Pak Jokowi nanti datang aja ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bawa itu ijazah SD, SMP, SMA itu untuk mematahkan apa yang dituduhkan kepada saudara itu. Pak Amin, udah tua, cari muka, padahal muka sudah begitu. Nggak perlu, yang penting itu kerja dan memperlihatkan. Nggak perlu ijazah. Untuk apa ijazah? Tapi kualitas pekerjaan kita rusak. Untuk apa jabatan? Untuk apa gelar pendeta?
Tetapi Anda tidak sesuai dengan gelar itu. Apa gunanya gelar ustadz? Tetapi Anda memerintahkan, membinasakan orang lain karena beda agama. Itu bukan gerakan teroris, tapi gerakan jihad. Apa maksudnya? Walaupun kamu sekolah di luar negeri, tomat, nggak ada gunanya sama sekali. Lu mau berapa ijazah, berapapun buku yang kamu tulis, karena Roh Kudus itu tidak ada di dalam kamu, kamu akan kehilangan segala. Saudara, orang jahat dalam kegelapan. Orang itu akan hidup jahat dalam kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, menyatu dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Itu yang saya maksud tadi. Pengertian manusia menjadi gelap karena tidak ada Roh Kudus. Efesus 4 ayat 18. Dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Oleh karena itu, janganlah hati kita ini gelap, terbeban oleh ketakutan mengenai kehidupan ini. Enggak boleh. Kefasikan dan kelaliman membuat manusia pikirannya menjadi gelap. Roma 1 ayat 21, demikian sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Inilah makna kenapa kita harus mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan itu Alkitab, bukan yang lain. Bukan yang datang dari negeri gurun, yang mutar-mutar batu hitam, itu bukan. Jika manusia tidak bertobat, maka ia dicampakkan dalam kegelapan kekal pula. Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Karena kesalnya penjaga-penjaga itu. Kesal sama orang-orang yang tidak bertobat. Dicampakkan dalam kegelapan. Roh Kudus yang membawa manusia percaya kepada terang Kristus. Jadi Roh Kudus itu yang membawa orang kepada terang Kristus. Jadi yang membawa saya kepada Kristen itu ya Roh Kudus. Bukan Roh Kudus. Seperti yang dikatakan oleh channel-channel gombal gambul itu. Nah, channel-channel gombal gambul itu pasti tidak memiliki rasa hormat dan kebenaran. Selalu bikin isu. Mereka kalau tidak bikin isu tentang Saifuddin Ibrahim, nggak laku. Nggak laku apa yang mereka inginkan. Semuanya menjadi kosong. Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Haleluya. Selanjutnya Roh Kudus yang melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu, Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kerajaan anaknya yang kekasih itu berbicara tentang kelanjutan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kerajaan anaknya yang kekasih, maksudnya kita harus mendidik juga anak kita penuh kasih, agar anak kita juga mengembangkan roh kasih itu di dalam kehidupan di dunia yang akan datang. Karena dunia ini penuh kegelapan. Roh Kudus yang menciptakan hati dan perangai yang baru. Yohanes 3 ayat 5-6
Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dan roh ini yang ada di dalam tubuh saya ini yang akan bersama dengan Yesus Kristus. Adapun daging ini akan kembali ke tanah dan menjadi tanah dan jadi pupuk. Nggak usah ditangisi tubuh saya yang kaku itu. Ya, kalau saya nanti dibawa ke kubur sana, ya mau dikuburkan, nggak usah ditangisi. Kalau perlu lagunya lagu gembira, bukan lagu sedih, bukan lagu kematian. Lagunya, ku menang di dalam Yesus Tuhan, ku menang. Lagu gembira karena saya bukan masuk ke dalam kubur, namun saya diangkat naik ke langit. Kenapa? Roh adalah roh. Yang dilahirkan dari roh adalah roh. Amin. Anda harus menjadi orang yang lahir dari roh. Dan ini poin yang terakhir dari penjelasan nomor 3. Tanpa Roh Kudus tidak ada kehidupan di dalam manusia. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus ini pencipta. Dari hembusan Tuhan lewat hidung kita, maka hiduplah kita ini, hiduplah Adam itu sebagai yang diciptakan dari Roh Kudus. Jadi luar biasa. Haleluya. Bapa di surga, kami sudah membuka telinga hati dan jiwa kami, dan biarlah firman yang disampaikan tadi kami seluruhnya mendapatkan hikmat dan kehidupan yang baru, Tuhan. Oh, inilah waktu yang kami memindahkan jiwa-jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal dan tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Bapa, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Jika Anda diberkati lewat khutbah ini, bagikan, jangan lupa untuk dibagikan firman Tuhan ini supaya saudara-saudara ataupun hamba Tuhan yang lain itu bisa mengembangkan khutbah ini menjadi khutbah yang bagus di tangan mereka, dan mereka bisa menggoogle kembali apa yang isi khutbah saya ini, sehingga khutbah-khutbah ini akan tetap berlanjut dan diceritakan lagi. Mungkin saya tidak bagus berkhutbah, tetapi Tuhan telah memberikan saya untuk rema tiap hari untuk saya sampaikan. Dan jangan lupa subscribe agar channel ini juga berkembang. Dan kalau ada kelebihan berkat Anda, walaupun 100.000 kirim lewat ini di deskripsi di rekening ini. Semuanya untuk memuliakan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.